Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah berada pada hari ke-12 di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh ampunan. 12 bulan yang Allah ciptakan, Ia memilih bulan yang kita tapaki saat ini menjadi bulan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini pula, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Allah mewajibkan bagi kita untuk berpuasa untuk Allah Jalla wa'ala. Dan kegembiraan yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa, kebahagiaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa begitu besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sedikit menasihati diri pribadi dan semoga bermanfaat kepada kita semua tentang kegembiraan dan kebahagiaan orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu bi'asyri amsalha. Setiap amalan anak cucu Adam dilipat gandakan 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, hingga 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku, milikku, kata Allah, wa ana ajzi bih, dan saya yang akan memberikan balasan, memberikan ganjaran terhadap orang-orang yang berpuasa tersebut. Apakah Allah memberikan ganjaran 700 kali lipat atau lebih dari itu, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berpuasa tersebut meninggalkan syahwatnya, meninggalkan istri-istrinya yang dihalalkan baginya, dan meninggalkan pula makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang nikmat, yang lezat, min ajli, semuanya itu mereka lakukan karenaku, untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajarlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang tiada tara untuk mereka yang berpuasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, orang boleh jadi bisa memamerkan apa yang ia lakukan, salat dan ibadah-ibadah yang lainnya, terlihat dari gerakannya, bacaannya, sedekah, terlihat dari jumlahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi puasa adalah ibadah yang sangat rahasia, di mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa saja orang berpura-pura untuk berpuasa padahal ia tidak berpuasa. Saudara-saudaraku yang kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa
dua kegembiraan yang sangat menonjol. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan saat ia berbuka. Di hari-hari yang lainnya selain bulan suci Ramadan, terkadang kita merasakan lapar, atau terkadang kita sangat lapar, kemudian kita mendapatkan makanan, maka kita mendapatkan makanan tersebut tidak sama kegembiraan yang kita rasakan pada saat kita berjumpa dengan menu hidangan buka puasa. Kegembiraan hati jauh lebih nikmat pada saat kita hendak berbuka puasa. Bahkan anak kecil yang tidak mengerti apa-apa merasakan kegembiraan tersebut pada saat menjelang buka puasa, menunggu berbuka, menunggu makan dan minum bersama dengan orang-orang yang berpuasa. Nampak pada anak-anak kecil itu, nampak pada wajah-wajah mereka kegembiraan, wajah yang berseri-seri menunggu buka puasa bersama dengan orang-orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Kemudian kegembiraan selanjutnya, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Jalla wa ala. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh seorang hamba kecuali kenikmatan bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Rabb-Nya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kegembiraan dan kebahagiaan selanjutnya yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa, wala khulufu fihi atyabu min rihil misk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi di hari kemudian nantinya. Kalau hari ini, kalau saat ini di dunia yang sangat sementara ini, bau mulut orang-orang yang berpuasa mengeluarkan aroma yang kurang sedap, akan tetapi aroma itu jelas dan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang harum, sesuatu yang tidak pernah kita merasakan harumnya di muka bumi yang fana ini. Kemudian selanjutnya, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa bersama dengan Al-Qur'an akan datang di hari kemudian, akan muncul di hari kemudian nantinya, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa. Puasa itu akan datang di hari kemudian nantinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mungkin hikmah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Jangan sia-siakan puasa di bulan yang penuh berkah ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.